Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdullah Sani, Stambuk F551-20003 dari kelas A Teknik Informatika Universitas Tadulako. Baik, pada kesempatan kali ini atau video kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem informasi geografis dari materi-materi yang telah diajarkan. Baik, yang pertama yaitu bab-bab yang akan saya jelaskan pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama yaitu sistem proyeksi peta, yang kedua sistem informasi peta, yang ketiga jenis-jenis peta dan kegunaannya. Yang pertama yaitu sistem dari proyeksi peta. Proyeksi adalah metode untuk merubah permukaan lengkung 3D menjadi representasi dalam bidang datar 2D. Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar atau 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Jenis-jenis dari proyeksi peta: yang pertama menurut dari bidang proyeksi, yang kedua menurut kedudukan garis, yang ketiga menurut ciri-ciri asli, dan yang terakhir yaitu menurut karakteristik. Masuk yang ke pertama yaitu menurut bidang proyeksi. Menurut bidang proyeksi itu terbagi menjadi tiga proyeksi, yaitu proyeksi azimutal, yaitu proyeksi menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Yang kedua yaitu proyeksi kerucut, menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Yang ketiga yaitu proyeksi silinder, yaitu menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksi. Proyeksi azimutal ini merupakan proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya, yang dimana proyeksi ini berbentuk dan terdiri dari atas 3 macam, yaitu proyeksi genomonik, yaitu proyeksi yang titik Y-nya terletak di pusat lingkaran. Yang kedua proyeksi stereografik, yaitu proyeksi yang titik Y-nya berpotongan atau berlawanan dengan bidang proyeksi. Yang ketiga yaitu proyeksi ortografik, yaitu proyeksi yang titik Y-nya terletak jauh di luar lingkaran. Kemudian ke proyeksi kerucut, yaitu proyeksi bentuk ini diperoleh dengan jalan memproyeksikan globe pada bidang kerucut yang melingkupinya. Puncak kerucut berada di atas kutub utara yang kemudian direntangkan. Proyeksi dengan cara ini akan menghasilkan gambar yang baik atau relatif sempurna untuk di daerah kutub utara dan di daerah kutub selatan. Kemudian yaitu proyeksi silinder, menggunakan bidang silinder sebagai proyeksi, di mana proyeksi ini adalah semua garis horizontal dan meridian berupa garis lurus vertikal. Proyeksi seperti ini sangat baik untuk memetakan daerah yang berada di daerah khatulistiwa dan tidak sesuai digunakan untuk memetakan daerah yang berada di sekitar kutub utara. Kemudian menurut garis karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan, yang dimana terbagi menjadi 3 proyeksi. Proyeksi pertama yaitu proyeksi normal, yaitu garis karakteristik berimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua proyeksi garis miring, di mana garis karakteristik membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Yang ketiga proyeksi transversal atau ekuator, di mana garis karakteristik tegak lurus terhadap sumbu bumi. Selanjutnya menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan, yang dimana terbagi menjadi 3 proyeksi. Yang pertama yaitu proyeksi ekuidistan, yaitu jarak di peta sama dengan jarak di permukaan bumi. Yang ketiga proyeksi converge, yaitu sudut dan arah di peta sama dengan sudut dan arah di permukaan bumi. Kemudian proyeksi ekuivalen, yang dimana luas di peta sama dengan luas di permukaan bumi. Nah, dimana ketiga proyeksi ini sama-sama memiliki fungsi memiliki ciri yaitu gambar yang ada di dalam peta dan gambar yang berada di permukaan bumi atau aslinya itu memiliki nilai yang sama. Misalnya jarak yang berada di peta, misalnya jarak dari Tondo ke Taweli yaitu 5 km, maka proyeksi ekuidistan
ekuidistan yang berada di peta dan jarak di permukaan bumi hasilnya akan sama-sama dengan 5 km. Kemudian menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum yang terdiri dari 3 proyeksi. Yang pertama proyeksi menyinggung, yang kedua proyeksi memotong, yang ketiga proyeksi tidak menyinggung atau tidak memotong. Kemudian pemilihan dari proyeksi peta, di mana pemilihan proyeksi peta terhadap kebutuhan peta topografi memiliki tujuan, penggunaan, dan ketelitian peta yang diinginkan. Kemudian lokasi geografis dan bentuk serta luas wilayah yang akan dipetakan. Kemudian ciri-ciri atau karakteristik asli yang tetap dipertahankan. Karena jenis dari sistem proyeksi suatu daerah dengan daerah lain berbeda, maka diperlukan proses transformasi koordinat dari suatu sistem proyeksi ke sistem proyeksi lainnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu sistem informasi geografis. Suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja sama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Sistem informasi geografis juga menurut para ahli merupakan suatu rangkaian tools yang powerful untuk mengumpulkan, menyimpan, mendapatkan kembali, mentransformasikan, dan menampilkan data spasial dari dunia nyata untuk kepentingan tertentu, menurut Burch and Michael Donald tahun 1998. Cara memperoleh data geografis yang pertama yaitu survei lapangan, di mana survei lapangan meliputi pengukuran fisik atau landmarks, kemudian pengambilan sampel populasi air, udara, dan lain-lain. Kemudian pengumpulan data non-fisik, yaitu di mana terdiri dari data sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Lanjut yaitu sensus, dilakukan dengan pendekatan kuesioner, wawancara, dan pengamatan. Pengumpulan data secara nasional dan periode atau sensus jumlah penduduk, sensus jumlah penduduk, sensus kepemilikan tanah. Kemudian yang ketiga yaitu statistik, yaitu di mana merupakan metode pengumpulan data periode atau per interval waktu pada stasiun pengamatan dan analisis data geografi tersebut. Kemudian remote sensing, yang merupakan ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi suatu objek, wilayah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dari sensus pengamat, tanpa harus kontak langsung dengan objek, wilayah, atau fenomena yang diamati. Komponen GIS terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, dan manajemen. Yang pertama yaitu perangkat keras, yang mencangkup dari komputer tunggal, kemudian komputer sistem jaringan dengan server atau LAN dan MAN, kemudian komputer dengan jaringan global internet atau WAN. Kemudian perangkat keras ini juga mendukung sistem GIS yang meliputi peralatan untuk memasukkan data atau input, kemudian peralatan untuk memprosesan data atau proses, kemudian peralatan untuk penyajian hasil atau output, kemudian peralatan untuk menyimpan storage atau menyimpan atau storage. Kemudian komponen yang kedua yaitu perangkat lunak, di mana perangkat lunak yang mempunyai fungsi memasukkan data, memanipulasi data, menyimpan data, menganalisis data, dan menayangkan informasi geografis. Kemudian komponen data, yang di mana data merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem geografis. Data dan informasi bisa didapatkan secara tidak langsung dengan cara mengimpor dari perangkat-perangkat lunak sistem informasi geografis yang lain, secara langsung dengan cara mendigitasi data spasial dari peta dan memasukkan data atribut dari tabel-tabel dan laporan dengan menggunakan keyboard. Kemudian manajemen, yaitu teknologi, yaitu sumber daya manusia, di mana teknologi sistem informasi geografis menjadi sangat terbatas kemampuannya jika tidak ada sumber daya manusia yang mengelola sistem dan pengembangan sistem,
untuk aplikasi yang sesuai. Sumber daya manusia, penggunaan sistem, dan sumber daya manusia pembuatan sistem harus saling bekerja sama untuk mengembangkan teknologi sistem informasi geografis ini. Lanjut, yaitu fungsi GIS. Fungsi GIS terdiri dari yang pertama, akuisisi data dalam proses awal, kemudian pengolahan data meliputi pengarsipan data dan menyimpan database. Kemudian yang ketiga, pengukuran keruangan dan analisis yang meliputi operasi pengukuran atau jarak dan luas wilayah, analisis buffering, overlay, IDWS, stringing, dan lain-lain. Kemudian fungsi yang keempat, penayangan grafis dan visualisasi, meliputi transformasi skala, generalisasi, peta topografi, peta statik, dan peta tematik. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu jenis peta dan penggunaannya. Peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diproyeksi pada bidang data menggunakan skala. Syarat-syarat peta yang pertama yaitu judul jelas, data akurat, tidak membingungkan, equidistant, equivalen, dan conform. Jenis-jenis peta terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan isi, berdasarkan skala, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan tujuan. Nah, jenis-jenis peta yang pertama itu berdasarkan isi, yang dimana terbagi menjadi 2, yaitu peta umum dan peta khusus. Yang dimana peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh bentuk kenampakan alam yang ada di permukaan bumi, baik berupa kenampakan fenomena alam asli ataupun keadaan fenomena budaya yang terdapat di suatu tempat. Yang kedua, peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan suatu kenampakan alam tertentu yang ada di permukaan bumi guna memberikan informasi yang lebih spesifik. Kemudian berdasarkan skala, berdasarkan isi yang memiliki fungsi yaitu untuk mengetahui daerah pegunungan, daratan rendah dan tinggi, danau, laut, dan lain sebagainya dengan bantuan simbol-simbol peta. Kemudian sebagai sarana pemandu wisata, menunjukkan tempat wisata untuk mencari letak suatu tempat dengan garis lintang serta garis bujur. Kemudian berdasarkan skala, di mana memiliki kegunaan peta yang disklasifikasikan berdasarkan skalanya, ialah untuk memberikan informasi yang paling detail sampai yang menyeluruh. Peta kadaster memberikan informasi yang sangat detail dengan luas wilayah yang kecil, dan peta geografis memberikan informasi umum dan biasanya meliputi wilayah yang luas. Kemudian berdasarkan tujuan, yang memiliki fungsi untuk memberikan peta lokasi seperti SLTP, SMU atau universitas. Kemudian peta arah angin, peta penduduk, kemudian peta pusat atau perbelanjaan, peta museum, serta peta rute bus. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.